Avocados. Join Eka and me for podcast. Eka and you. Yeah, for podcast. Oke. Not me because I'm little no good. My sakit kepala saya. Oh, sakit kepala. Minum obat atuh. Lupa barusan. Oke. Di sana Steve, Kaca is motorbike. saya mau berangkat lagi melanjutkan perjalanan, pamit dan berpisah dengan Steve karena Steve juga mau ke Australia. Tapi nanti mungkin saya akan kembali lagi ke sini. Come and take our photograph, please, someone. Okay. Steve sedang memotret Black Pearl. Thank you. Terima kasih banyak, semoga selalu sehat, lekas sembuh, bahagia, nanti kita bertemu lagi. Saya menunggu kamu di Surabaya. Saya siap membantu mewujudkan mimpi kamu. Oke. Ini Mas Abeng, dia yang punya restoran di atas sini. Kamarnya saya pakai, aduh kasihan dia semalam tidur di luar. Ya Mas Abeng, semoga selalu sehat, nanti kita bisa berjumpa lagi. Saya akan melanjutkan perjalanan ke Sumbawa. Assalamualaikum Mas Abeng, semoga mimpinya tercapai. Amin, mudah-mudahan. Ya, itu Steve. Aduh, saya berat sekali meninggalkan Steve. Steve nanti akan ke Australia. Steve, you know that it's really hard for me to leave this place. Yeah, well, you gotta come back here anytime, Eka, you know that. Okay, thank you so much. Yeah, we go riding together next time. Okay, If I wasn't going back to Australia, I'd be coming riding with you now. okay. Be careful. See you soon, ya. Okay. Hati-hati. Thank you so much. It's lovely to see you, man. Okay, thank you. Ya, dalam setiap perjalanan yang paling berat itu menurut saya adalah perpisahan. Ya, saya masih kangen sama Stephen, sebenarnya pengen ngobrol banyak hal. Oke, ini dia. 10 tahun lalu di jalanan ini nih, nggak ada namanya Indomaret, itu tuh, nggak ada, kiri kanan itu masih ladang atau rumah penduduk gitu ya. Sekarang sudah rame, banyak Indomaret, terus kemudian ada restoran-restoran, ada hotel, penginapan, ada bar juga. Kalau malam nih, jalanan ini akan meriah sekali. Banyak ekspatriat atau bule-bule ya, wisatawan hangout di sini. Seperti kalian lihat, nuansanya ini nanti kurang lebih akan sama seperti Bali. Ya, saya saat ini menuju Pelabuhan Kayangan, melewati Tanjung Selong. Di sebelah kanan saya itu adalah pantai, teman-teman, dan jalan ini cukup bagus. Saya agak terkejut juga nih, Steve itu menikah dengan Sarah. Nah, Sarah itu adalah wanita asli Lombok gitu ya. Nah, Sarah tuh kemarin tuh bercerita bahwa dia sempat diculik sama orang Lombok juga gitu, tapi karena dia nggak suka, akhirnya pernikahan itu batal. Untungnya dia tidak dimasukkan ke dalam kamar tuh dari calon pengantin. Ketemulah dia dengan Stephen ceritanya ya, singkat kata ketemu dengan Stephen jatuh cinta. Lalu Sarah bilang kalau memang serius ingin memperistri, Stephen harus menculik Sarah. Nah, itu pernikahan sahabat saya itu akhirnya mengikuti proses adat itu. Akhirnya Stephen menculik Sarah. Ya, setelah diculik seperti kalian lihat, akhirnya mereka menikah dan membuat sebuah homestay
di daerah kota ini, namanya Serah Homestay. Ya, ini masih kisah tentang Serah ya, dia berbagi cerita. Jadi dulu tuh, kan tadi tuh saya cerita dia udah diculik ya. Pas dia udah diculik itu, Serahnya tuh nggak suka gitu, dan bener-bener nggak suka. Jadi dia saat kerja, pulang kerja langsung dimasukin ke dalam mobil oleh penculiknya. Itu sebenarnya masih tetangga dia yang diam-diam mencintai Serah. Tapi Serahnya nggak suka, jadi dia nangis-nangis terus tuh. Begitu nyampe di rumah si penculik, si penculiknya tuh, orang tua si penculik tuh heran. Kenapa nih anak nangis terus, nggak usah dimasukin ke dalam rumah kalau gitu. Ternyata Serahnya tuh nggak suka. Nah, yang paling unik itu adalah akhirnya Serah dijemput sama ibunya. Ibunya itu datang membawa parang sambil telanjang untuk menjemput anaknya. Seperti itu, akhirnya pernikahan itu batal dan bertemulah Serah dengan Steve. Ya, itu tadi soal Serah ya. Lihat, ini nih jalanan Tanjung Selong. Tanjung Selong, terus Labuhan Haji, jalannya seperti ini. Mulus, teman-teman. Sepi sekali ya. Langitnya biru, lihat. Wah, it's awesome lah. Menyenangkan. Dan ini masih di bulan Agustus. Sepanjang jalan, saya dari Bali sampai Lombok ini sering ketemu warga yang beraktivitas gerak jalan. Mereka itu mungkin sedang mempersiapkan peringatan Hari Kemerdekaan RI ya. Nah, biasanya tuh mereka pada latihan. Nah, ini kebetulan momennya lomba dimulai. Tuh lihat, kita bisa lihat itu ada anak sekolah. Oke. Kayaknya di depan sana tuh pasti bakal banyak peserta gerak jalan yang kita temui deh. Oke, saya sekarang sedang di perjalanan menuju Kayangan. Saya senang melihat orang-orang yang anak-anak yang gerak jalan ini loh, mengingatkan saya pada masa kecil. Dan ini jujur baru saya temui di sepanjang Bali dan Lombok ini ya. Semangat mereka tinggi sekali ini untuk mengisi kemerdekaan dengan gerak jalan. Di Bali itu sampai berlatih malam hari sampai jam 10 malam, itu saya masih papasan dengan anak muda yang berlatih gerak jalan seperti ini. Luar biasa kecintaan mereka pada Ibu Pertiwi. Salut. Oke, hari sudah semakin sore dan saat ini menunjukkan jam 4. Ya, sebentar lagi kita akan sampai di Pelabuhan Kayangan. Nah, jalanan ternyata seperti ini. Penuh pohon kelapa. Jalanannya agak kecil nih, makin kesini agak mengecil jalanannya, teman-teman. Wah, kalau malam hari lewat sini kayaknya saya harus mikir-mikir ini. Soalnya nggak ada lampu tuh kayaknya tuh di sepanjang jalan ini gelap, kiri kanan kebun kelapa. Alhamdulillah kita sudah mulai memasuki daerah Pelabuhan Kayangan. Saya biasanya suka mampir dulu di pantai ya, sebelum masuk ke Kayangan tuh saya mampir dulu di pantai ya, cuma sekedar melepas lelah, menikmati angin sepoi-sepoi. Jalanan di sini tuh bagus banget. View-nya juga bagus, udara segar, ini udah mulai terasa nih angin laut ini nih. Nah, itu di sebelah kanan saya itu pantai itu. Biasanya kalau sore itu banyak anak muda yang foto-foto di sana, sekedar selfie. Tuh, nah lihat itu, kayaknya suami istri tuh. Yuk kita ikutin aja. Ya maklum lah ya, tempat wisatanya nggak ada, jadi wisatanya masih alami seperti ini di sini nih. Saya ingin bersantai sejenak di sini, ingin melepas lelah, mumpung masih ada waktu, karena penyeberangan dari Kayangan ke Pototano itu kurang lebih 24 jam tersedianya. Jadi kita bisa nyantai-nyantai dulu di sini. Saya mau cari spot.
Ya ini saya nggak tahu nama pantainya apa. Ya saya santai aja di sini nikmati ya. Sambil ngecek barang-barang, packing-packing ulang. Yang jelas perjalanan tadi dari rumah Stephen Campbell itu saya start sekitar jam 12 siang selepas zuhur gitu. Cukup melelahkan juga karena tadi melewati jalan-jalan kecil di kampung-kampung sebelum ketemu jalan utama gitu ya. Ya, di sini bisa relax sambil memperbaiki barang-barang, kita packing ulang. Saya bersantai, nikmati pemandangan. Ya, ini nggak tahu namanya pantai apa, yang jelas ini di sekitar Pelabuhan Kayangan, dan di sini banyak anak muda yang berkumpul biasanya kalau sore. Kebetulannya agak sepi. Mungkin kita bisa menikmati deburan ombak. Ya, seperti itu. Dulu kayak gini. Iya, iya, iya. Kenapa Pak? Ya. Kenapa kaget saya bepergian sendirian? Kaget Oh, Saya nggak kaget Pak yang dari karena ini pakai sepeda motor ke luar negeri. oh, amin, mudah-mudahan saya sampai. Ini kan termasuk daerah rawan umurnya. baju. Oh gitu. Saya sudah kebetulan ini kalau ke Sumbawa sudah yang ke-6 atau ke-7 kali. Dah. Ke Flores yang ke-3 kali. Ada cewek yang dari itu Pak, cewek yang dari Inggris itu Pak, naik pesawat sendirian yang balik-baliknya kaki loh. Dari Inggris ke Australia, gila ini orang cewek lagi Pak, aduh. Nah, ini Dari mana semua orang melakukannya perjalanan? Karena saya begini ya, Ya Pak. saya bilang luar biasanya. Ya. Itu malah lang buana itu
itu sampai ke luar negeri pakai sepeda motor. Ada yang pakai sepeda, Pak. Hah? Ada yang pakai sepeda. Ya ada juga ya. Masih nggak motor masih enak, ada yang pakai sepeda. Di foto saya ini kan? Ya, Di foto saya. ya. Buat kenang-kenangan buat cerita saya. Oke. Jadi saya ada cerita ketemu bapak. Ya. Jadi yang nginep di mana nanti? Saya kadang di masjid, kadang di pom bensin, di mana aja saya pengennya. Masih bagus-bagus. Berarti dia ini, adik kita ini, ada itu agamisnya. Ada agamisnya. Agama Islam. Ya, saya Muslim. Maka Saya kan tidur di masjid. sama Kan tidurnya di masjid sama di Maka. SPBU. SPBU bagus-bagus, masjidnya bagus-bagus. Saya kadang berhenti di SPBU Alas, itu kan 24 jam. Ah, Ya, tidur di sana. Kadang-kadang. itu di pom bensin atau di masjid. di Ya. pom bensin kan ada musolanya. Musolanya bagus-bagus. Ada satpam juga yang Ada jaga. satpam lagi. Jadi aman di situ. Saya biasanya camping juga, tidur di alam terbuka. Alam terbuka juga. Iya. Berani sendiri. Insya Allah. Makanya itu. Kalau orang tidak berani, berarti keislamannya itu masih diragukan. Makanya saya bilang berani ya, berani. Insya Allah. Berarti Islamnya itu kita diragukan. Bahwa yang segala-galanya itu adalah Tuhan. Ya, gitu, Mas. Bapak ini berdua mau ke Sumbawa. Iya. Hmm. Kami ini sudah itu istilahnya itu sudah orang pasukan sudah berguna. Oh, kok bisa? Bapak tentara dulunya? Ya, Bapak tentara? Pensiunan. Pensiunan? Oh, ASN. Ya, ya. Saya juga ASN ini, Pak. ASN ya. Saya juga ASN. Depan dosen ya. Ya. pagi-pagi bisa ngeteh atau ngopi tanpa bayar. Anda bayar. Jadi saya nginep di rumah Bapak ini malam ini. Bisa. Oh iya. Oke. Nah, tapi Bawa tidak pesan. ya, bisa dikerat di kota sel. Oh gitu. Saya itu tertarik sekali dengan misinya ini, Mas. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Nanti kita minta nomor HP nanti. Boleh, boleh. Ya. Ini saya, itu Bapak. Bapak siapa namanya? Siapa Bapak namanya? Saya nama saya Ya. Lalu Pak Lalu. Wah, itu bangsawan. Lalu Mudahan Lalu mudaan. Lalu mudaan. Mudahan. Ya, mudahan. Ya, itu kan bangsawan Lombok. Iya. Bapak, Arif. Pak Arif. Ya. Arif Pianto. Ya. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Saya saat ini bersama Pak Lalu Mudahar. Beliau orang Lombok. Nah, sekarang tinggalnya di Sumbawa. Alhamdulillah ditawarin nginep. Itu sama teman beliau Pak Arif. Ya ini rezeki, nggak boleh ditolak. Selain itu memperpanjang silaturahmi juga memperpanjang umur, membuka pintu rezeki. Ya kita akan jalan bareng meskipun malam hari. Ya alhamdulillah lah, jalan pelan aja. Ada teman di jalan. Oke guys, ikuti terus perjalanan saya menjelajah negeri di tanah-tanah jauh. Indahnya Indonesia. Assalamualaikum.